Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'. Kaum muslimin, pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan yang Maha memberi kesehatan dan kesembuhan. Semoga kita selalu menjadi hamba-Nya yang sehat dalam ketaatan dan keberkahan hidup. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat atau penawar. Salah satu bukti mukjizat Al-Quran adalah sebagai asyifa, obat atau penawar. Kata asyifa dalam berbagai derivasinya disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. 4 kali dalam bentuk kata benda dan 2 kali dalam bentuk kata kerja. Di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan penyejuk atau petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yunus ayat 57. Wa qala aidan wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minina wa la yajiduz zalimina illa kasara. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Wa qala aidan qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa wal ladzina la yu'minuna fi azanihim waqrum wa huwa alaihim ama ulaika yunadauna min makanim ba'id. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Atau Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman. Pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu bagi mereka dijadikan mereka itu buta, mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Fussilat ayat 44. Kaum muslimin, beberapa ahli mengatakan, di antaranya Profesor Dr. Susanne Moore berkata, Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang menakjubkan karena kemukjizatannya terbukti dapat menjadi obat bagi manusia. Jadi Al-Quran itu tidak saja asyifa lil mu'minin, tapi juga asyifa ulil nas, bisa juga menjadi obat bagi manusia. Katanya ketika seseorang membaca Al-Quran dengan suara, dan suaranya itu akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga dan seterusnya diserap oleh tubuh. Kemudian dia akan masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Suara yang terdengar dengan irama dan frekuensi tertentu mengandung informasi spesifik sehingga dapat memberikan rangsangan kepada sel-sel dalam tubuh kita, terutama sel-sel yang sakit.
Al-Quran yang diturunkan secara sistematik dengan irama yang indah karena bacaan yang tartil dan pengulangan kata-kata akan membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa melawan penyakit-penyakit yang bisa membuat sel-sel yang sakit menjadi sembuh. Jadi kaum muslimin, bacaan Al-Quran itu bisa menjadikan sel-sel yang sakit itu menjadi sembuh kalau kita membacanya dengan bersuara. Kedua, Profesor Dr. Abraham Nichol mengatakan bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil, artinya bacaan yang indah dengan menggunakan kaidah tahsin tajwid yang benar, ia akan memperlihatkan respon tertentu bagi sel-sel kita. Sehingga sel-sel kanker pun bisa mati ketika orang dibacakan atau dia sendiri membaca Al-Quran. Bahkan virus autoimun pun akan lenyap. Penelitian lain oleh Profesor Dr. Victor Iron, seorang ahli dari Amerika, mengatakan bahwa media yang paling baik untuk transmisi bacaan Al-Quran adalah air putih, madu, minyak zaitun, air zam-zam. Ia bisa menjadi media transmisi gelombang energi dari sebuah bacaan Al-Quran. Maka membacakan doa atau ayat-ayat Al-Quran melalui air dapat menjadi obat bagi orang yang sakit. Ketika Dr. Al-Qadi di Amerika Serikat berhasil membuktikan bahwa dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik mereka yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar bagi yang membacanya. Termasuk salah satunya dengan menangkal berbagai macam penyakit. Membaca Al-Quran dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangan. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan di saat yang sama, sel-sel sehat akan menjadi aktif. Jadi kaum muslimin, sel-sel yang sakit itu akan menjadi berhenti dan sel-sel yang sehat akan menjadi aktif dengan bacaan Al-Quran yang bersuara. Setiap sel di dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama, dan perubahan sekecil apapun dalam getaran itu akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Sel-sel yang rusak akan digetarkan kembali dan dikembalikan keseimbangannya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan bersuara dapat menggetarkan kembali sel-sel yang rusak. Suara yang paling baik dan memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara sepemilik tubuh itu sendiri. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sendiri dengan bersuara dan tahsin, jauh lebih ampuh untuk kesehatan kita daripada kita dibacakan doa oleh orang lain. Karena itu, mari kita biasakan membaca Al-Quran. Mengapa dalam Islam mendengarkan lagu hingar-bingar tidak dianjurkan? Karena survei membuktikan bahwa getaran suara hingar-bingar itu membuat tubuh tidak seimbang dan bisa
sel-sel tertentu akan menjadi rusak. Karena itu, mari kita terapkan. Pertama, bacalah Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kita kembali menjadi normal. Yang kedua, kurangi mendengarkan musik hingar-bingar, ganti dengan murotal yang jelas-jelas memberikan efek menyembuhkan kepada fisik kita. Perhatikan bacaan Al-Quran, karena itu perbaiki tartil kita, hukum tajwid kita, karena efek suara kita sendirilah yang paling dahsyat dalam penyembuhan terhadap diri kita. Karena itu mari kita biasakan membaca Al-Quran di setiap saat secara bersuara dan minimal kita dengar sendiri suara kita itu agar bacaan kita itu bisa menjadi obat bagi diri kita, bagi sel-sel yang sakit dalam diri kita. Salah satunya cara mengingat Allah itu adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, mari kita biasakan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.